Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, nama saya Victor Secundus Juru. Saya adalah guru sekolah dasar Impres Momang Mese, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Saat ini, saya sedang menjalankan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 11. Pada kesempatan ini, saya coba memaparkan strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara berupa pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam pemaparan ini, saya akan menceritakan apa yang sudah dan sedang saya lakukan di sekolah saya berkaitan dengan pendidikan yang berpihak pada murid. Adapun isi dari pemaparan ini adalah: pertama, penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, alasan kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ketiga, demonstrasi hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Dan yang keempat, tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya alami di kelas dan di sekolah. Ibu dan Bapak Guru yang berbahagia, pembahasan yang pertama ini adalah tentang ide gagasan saya yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ide dan gagasan saya yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menjalankan pembelajaran kontekstual melalui program atau aksi yang saya namakan sebagai satu siswa satu pohon. Sebagai guru sekolah dasar, saya menjumpai pelajaran-pelajaran tentang tumbuhan. Selain itu, ada juga pembelajaran tentang siklus air dan kerusakan-kerusakan lingkungan. Dari poin pembelajaran ini, saya mencoba untuk mengkonkretkan materi pembelajaran ini melalui aksi penghijauan atau tanam pohon dan merawat taman sekolah agar hijau dan asri. Hemat saya, apa yang saya jalankan ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Landasan lain yang saya jadikan dasar melaksanakan program pembelajaran kontekstual ini adalah pesan Ki Hajar Dewantara kepada kita kaum pendidik. Ki Hajar Dewantara berpesan, kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya itu. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa di samping pendidikan kecerdasan pikiran, harus ada pendidikan yang kultural. Jangan sampai kita hanya meniru sistem pendidikan dan pengajaran yang sepi pengaruh kebudayaan, dan kepada anak-anak kita diberikan pendidikan kultural dan nasional yang semua-semuanya kita tujukan ke arah keluhuran manusia, nusa dan bangsa, tidak dengan memisahkan diri dari kesatuan kemanusiaan. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan ini, gagasan saya untuk menjalankan pembelajaran yang kontekstual akan saya kembangkan secara lebih baik lagi di sekolah saya. Saya berpendapat bahwa melalui aksi menanam pohon, peserta didik tidak sekedar memperoleh ilmu, tetapi mengalami langsung dan tidak keluar dari konteks sosial budaya di lingkungan hidup mereka. Hal ini akan saya paparkan lebih jelas di poin selanjutnya. Ibu dan Bapak Guru yang berbahagia, kedua, mengapa menerapkan pembelajaran kontekstual berupa satu anak satu pohon? Kita menyaksikan kondisi ekologi saat ini tidak baik-baik saja. Seperti yang telah saya singgung di awal,
Pembelajaran tentang tumbuhan, siklus air, dan kerusakan lingkungan di kelas mesti bermuara pada penerapan konkret yang berdampak baik pada perbaikan lingkungan. Saya ulangi lagi bahwa pembelajaran tentang tumbuhan dan siklus air yang kita jalankan sebagai guru mesti bermuara pada penerapan konkret yang berdampak baik pada perbaikan lingkungan. Pada dasarnya, latar belakang peserta didik di sekolah saya adalah berasal dari keluarga petani. Saya menyaksikan setiap peserta didik membawa benih kehidupan sebagai petani. Atau dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara, peserta didik di sekolah saya hidup dalam kodrat alam sebagai petani dan berkaitan dengan pertanian. Kita tahu, petani hidup dari apa yang mereka tanam di kebun. Di kebun ada hubungan mutualisme. Tanaman hidup atas campur tangan petani. Demikian pula petani hidup dari apa yang mereka tanam. Setiap tanaman liar yang mengganggu tanaman yang ditanam akan dibersihkan. Apa yang baik akan dirawat dan yang tidak baik akan ditiadakan. Analogi kehidupan mutualisme di kebun dapat kita selaraskan dengan apa yang mesti kita lakukan di kelas dan sekolah. Dalam diri anak didik, benih yang baik kita rawat dan kembangkan, dan benih yang tidak baik dalam diri anak kita hilangkan. Kepada anak-anak didik, kita beri tuntunan agar selamat dan bahagia, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kehidupan masyarakat, nusa dan bangsa. Ibu dan Bapak guru yang berbahagia, poin yang ketiga adalah demonstrasi ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Saya mencoba menceritakan apa yang sudah saya buat di sekolah. Di SD Impres Momang Mese, tempat saya mengajar, saya mencoba untuk melaksanakan ide gagasan ini secara bertahap. Hal yang sudah saya jalankan adalah tamat dengan tanam pohon, atau melalui kegiatan kepramukaan anak-anak saya arahkan, saya tuntun untuk menanam pohon. Mereka tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menyiapkan pupuk kompos dari kotoran-kotoran hewan. Setelah menanam, mereka diarahkan untuk merawat pohon. Kebahagiaan muncul sebagaimana pohon ditanam, dirawat dan bertumbuh subur. Demikian pula ilmu tak sekedar diterima, tetapi juga dirawat agar terus bertumbuh subur dan bermanfaat bagi semua. Keempat, tantangan yang saya hadapi dan solusi yang saya terapkan. Memang, apa yang telah saya jalankan di sekolah tidak terlepas dari tantangan-tantangan. Saya mengalami kendala dalam penyesuaian waktu, ketersediaan bibit pohon yang kurang, dan butuh waktu dan tenaga yang ekstra untuk menyinkronkan tanam pohon dengan materi pelajaran yang harus diajarkan di dalam kelas. Solusi yang coba saya jalankan diantaranya adalah melaksanakan program ini sebagai pembelajaran berbasis proyek, menjalankan program ini secara berkolaborasi dengan rekan guru dan juga orang tua serta perangkat desa. Kemudian saya mengingatkan anak-anak untuk turut serta dalam kegiatan-kegiatan bertani yang dijalankan orang tua di kebun masing-masing, dan kemudian meminta mereka untuk menceritakan, menulis, atau berpuisi tentang apa yang mereka alami, yang mereka temukan di kebun bersama orang tua. Demikian pemaparan saya tentang pembelajaran kontekstual yang berpihak kepada murid. Sebagai penutup, saya ingin mengulang pesan Ki Hajar Dewantara kepada kita pendidik. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidupnya, dan tumbuhnya. Salam dan bahagia.